Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan coba lanjutkan kembali sesi pelatihan pengurusan jenazah ini, yang insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan masuk di sesi pengkafanan dan juga nanti penguburan jenazah, ya. Baik, tanpa membuang waktu kita akan coba langsung praktek, ya. Kemarin volunteer Pak Ali, mohon maaf. Ya. Di bawah aja. Di bawah, karena di atas kurang lebar. Ya, sekedar pengenalan, ya. Jadi kain ini ada 3 jenis, ya. Satu yang paling baik disebut sebagai kain hibaroh, biasa ada garis-garisnya di kainnya. Kemudian kedua, kain yang sedang seperti ini, ya, insyaallah. Ini mereknya Kuda Terbang kalau tidak salah, ya. Dan kemudian satu lagi ada yang kurang bagus, ya, kurang baik. Itu biasanya lebih tipis dan lebih carang. Nah, sering kali digunakan di daerah pinggiran, ya. Dan itu nanti masalahnya adalah pada saat akan membuat tali itu kita sobek, itu nggak lurus gitu, ya. Karena kain yang bagus ketika kemudian disobek sedikit terus ditarik itu lurus, baik melintang maupun membujur, ya. Nah, ini contoh kain yang sedang, ya. Ini saya contohkan, Pak Bu, ya. Karena bagian terpenting nanti pada saat kita memilih kain ini adalah kain ini bisa kita buat tali, ya, sepanjang kain penutup, ya. Nah, ini lurus, ya, baik melintang maupun membujur itu bisa dipotong seperti itu, karena nggak mungkin kita akan membuat talinya dengan gunting, ya, karena terlalu panjang. Boleh Pak Ali, saya ukur ulang, ya. Bisa diinjak aja Pak, diinjak. Iya. Nah, inilah tinggi kain penutup Pak Ali, ya, seperti ini. Kemarin apa rumusnya? Ditambah berapa? 2
2 jengkal untuk pocong atas dan 2 jengkal pocong bawah. Oke. Dan ini langsung kita buat. Dan nanti pada saat pelaksanaannya, kalau di antara tim atau yang mengurus ini atau keluarga tahu persis cara pembuatan kainnya, maka lakukan paralel antara yang memandikan dengan yang membuat kain. Tapi kalau kemudian tidak, buat kain dulu baru kemudian dimandikan. Karena kalau kemudian dimandikan dulu kemudian baru buat kain, nanti ada jeda menunggu. Ya, yang ini madorot ya, buat jenazah, karena dia harus menunggu dalam kondisi setelah dimandikan. Nah ini ya, kali 3 Pak ya, kali 3 langsung. Jadi kalau membuat kain kafan seperti ini ya, insya Allah siapapun bisa melakukannya ya, tanpa harus ada spesialisasi khusus ya, tinggal nanti ditandain ini, kemudian tengahnya sini Pak ya. Silakan Pak, dipotong bisa Pak ya, ditarik, jangan pakai tenaga. Kalau pakai tenaga jadi berantem sendiri ya. Nah, baru di ujung Nah, ambil salah satu ya, bagian tengah nih ya, untuk kita buat tali ya. Talinya berapa Pak Bu? Kira-kira pocong atas 1, bagian leher 2, 3, 4, dan pocong bawah 5, minimal 5. Kenapa saya katakan minimal? Karena nanti kalau jenazahnya agak gemukan, biasanya nanti yang ditambah di daerah sini, dia cenderung membuka ya. Jadi kita bikin talinya 5, tapi nanti yang kita buat hanya 4 saja, pocong atas dan pocong bawah bisa kita bagi 2. Ini cukup 1 sentian kurang lebih. Boleh Pak satu-satu merasakan. Nah, insya Allah husnul khotimah, lancar. Ya, 1. Itu ada KM sih. Iya. Harus lurus. Iya. Nah, kain yang jelek biasanya pada saat membuat tali seperti ini udah putus di tengah. Ya, apalagi kalau kemudian kondisinya udah malam hari
ya, dalam kondisi yang seperti itu, terus juga kainnya tidak memadai gitu. Nah ini yang bikin kadang-kadang sedih aja. Ya, sudahlah membersihkan punten ya kotoran malam hari, kemudian sarananya tidak memadai. Nah ini kalau tidak kita pikirkan serius, akan berulang kondisi yang sama ya berkali-kali, dan akhirnya memang layak untuk dijauhi gitu ya. Habis mau nolong tadinya, ternyata kemudian kena ketempuhan gitu loh, harus nyari kain lagi, harus apa. Nah ini ya supaya nanti di masyarakat, entah itu DKM, entah itu kompleks, entah itu RW, itu betul-betul menyiapkannya dengan proper ya, sehingga kalaupun ada relawan yang mencoba membantu, dia tidak jadi yang harus ketempuhan semua yang jadi kekurangan gitu. Baik, nah urutan dari penyusunan ini dimulai dari yang paling luar, dia yang duluan untuk disusun. Yang paling luar dari pocong itu apa? Halo, ini pocong nih. Yang paling luar itu apa? Yang kelihatan tali. Maka talilah yang paling awal untuk ditaruh. Ya. Ya, nanti cuman tidak Berbaring aja. Kali dulu, ini dulu. Menyiapkan diri sendiri. Apa? Kain dulu. ya, nanti saya potongnya ya. Dulu. Nanti kalau sudah kain baru. Jadi yang perlu itu tali tengah ya. Tali berbaring di atasnya. Ini boleh istilahnya asal ya, asal. Tapi nanti kalau kemudian kita masuk di cara pengkafanan yang umum di masyarakat, yang ada gamis, ada sarung, ada kerudung, ini nggak bisa sembarangan naruhnya. Dia harus presisi, betul-betul diukur kira-kira pundaknya jatuhnya di mana ya, kira-kira kemudian sarung juga di mana, kerudung juga di mana. Karena salah kemudian naruh dan tidak menyesuaikan dengan kondisi badan si jenazah, begitu ditaruh maka dia akan tidak pas. Dan mengangkat kembali jenazah dalam kondisi sudah dimandikan yang semi basah begitu, itu bukan hal mudah. Akhirnya jadi berantakan semua ya. Jadi tadi makanya yang sunnah insya Allah praktis dan cepat ya. Nah cara menyusunnya adalah dari kiri ke kanan. Kiri siapa? Kiri jenazah ya. Punten Pak, boleh ya. Nah ini sebelah kiri, agak ke sini Pak, ya. Nah mengerucut ya. Semakin jenazah itu gemuk ya, besar, semakin kemudian agak melebar ya. Semakin kecil, yang bekas tali mana? Oh itu Pak. Ya, kita sembunyikan bekas talinya karena terlihat tidak bagus ya, makanya di tengah ditaruhnya lurus. Iya ya. Kemudian yang ini nih, kuda terbang mereknya ya. Nah seperti ini ya. Nah mengingatkan kembali posisi ini ya, seandainya di sini kiblat ya, arah kiblat ke sana, maka kita meletakkannya, ini salah nih, kiblatnya ke sana harusnya ya. Kita balik aja ya,
supaya kepalanya di sini. Yang lebar yang sini ya. Iya, betul. Gitu. Ya. Ya Pak, begini aja Pak, langsung. Ini. Iya. Iya. Ke sana Pak. Miring-miring Pak. Iya, siap. Ini di tengah. Bekas tali itu diangkat dulu. Lurus Pak. Selisihnya minimal 20 cm Pak. Ya, lebarin dikit lagi. Lagi. Oh. Ya. Supaya tidak membuka. Ya. Jadi kalau itu kiblat, maka nanti kepala sebelah sini. Ya. Kenapa? Karena kita akan mengambil praktis. Rumusnya adalah persedikit angkat junjung. Ya, sekalipun jenazahnya ringan atau kemudian mudah untuk diangkat, tapi ini adalah adab saja kepada jenazah. Persedikit angkat junjung. Makanya ketika posisinya seperti ini, nanti kalau sudah dalam kondisi rapi, jenazah sudah siap untuk disolat. Ya. Dan ya, semakin banyak dan semakin sering untuk disolatkan semakin baik. Maka nanti ahlul musibah nih, keluarganya nih yang faham. Terkadang ada para pentakziah yang betul-betul solih, ya solihah, tapi ternyata kemudian dia pamit izin tidak bisa mensolatkan nanti pada saat di masjid. Nah, kita bisa mintakan beliau untuk apa? Langsung mensolatkan. Ya, dan kemudian dimintakan juga kepada para pentakziah yang lain, karena beliau nanti sebagai imamnya, ya, itu untuk juga sama-sama mensolatkan. Ya, manfaatkan betul kalau ada orang-orang yang soleh-soleha pada saat mereka mentakziahi keluarga kita. Ya, jangan sampai kemudian ya sudah dibiarkan begitu aja. Ya, jadi kalau jenazah sudah siap, ya sudah boleh untuk disolatkan berkali-kali. Ya. Nah, ini di luar konteks kain yang dianjurkan, yaitu dalam kondisi darurat. Ya, kita akan membuat cawat atau kemudian sidiknya. Ya, kenapa? Karena seringkali jenazah pada saat sudah kita anggap bersih sekalipun, ternyata masih mengeluarkan sesuatu, dan itu yang kita coba cegah supaya tidak nanti membekas keluar dari kainnya itu. Ya, apalagi kalau kemudian nauzubillah baunya juga kurang enak. Ya, jadi ini akan mengurangi dan mempengaruhi prosesi pada saat disemayamkan. Nah, ini kurang lebih 40 cm kali 2 dilipat biasa. Ya, seperti ini. Kemudian kita potong. Ya. Ini ya, dilipat seperti ini, kemudian lipat lagi 2, ya, seperti ini, ya, dan langsung kita buat. Jangan sampai salah, ya, apalagi kemudian kainnya terbatas. Pertemuan di sini yang kita potong, ya, nanti, ya, seperti ini, ya. Ada yang belum beli celana lebaran, ya, ini. Kemudian ini masih ditambah dengan
pembalut ya, untuk menampung kotoran yang mungkin ya keluar. Nih ya, nanti dikasih kain, dikasih kapas, maaf, kemudian kita gulung, dan ini akan menjadi pembalut. Ditaruh begini ya. Nah, dari pengalaman kami ya, daripada kemudian menunggu istilahnya sesuatu yang tidak terduga terjadi, yaitu keluarnya kotoran itu, maka sudah buat saja dan kemudian langsung dipasang ya. Ini mengantisipasi sifatnya, daripada kemudian nanti terjadi kita akan buka ulang, itu akan sangat repot. Nah, kita prediksi jatuhnya posisi selangkangan di sini, maka seperti inilah posisinya ya. Mangga silahkan jenazahnya. Pas di sini Ya, ya. nah, alhamdulillah jenazahnya bisa koordinasi. Bisa ke atas sedikit Pak. Oh. Ya, ini jarang-jarang nih ya, jenazahnya bisa datang sendiri ya, datang tidak dijemput. Boleh kalau mau didokumentasikan dulu posisi kain seperti ini, mangga panitia, supaya nanti bisa jadi panduan. Nah, baru sekarang kita coba kenali kapas ya. Buat status ya Pak, dikirim ke istrinya. Kalau film Indonesia apa namanya? Tidak. Lihat ya, ini kapas kalau yang seperti ini ya, mereknya ini alhamdulillah biasanya bagus, tidak banyak yang pecah-pecah seperti ini. Nah, ini terutama nanti pada saat pembuatan pembalut ya. Nah, ini karena jenazahnya sudah ada di kain, kita langsung bikin untuk penutupnya saja ya. Jadi ini tetap ada di kain penutup, jangan pernah dibuka seperti ini ya, tetap ada dalam kain penutup. Nanti tangan masuk ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini, udah Pak. Nah, seperti ini, dan kemudian ini pembalut ya, terus CD-nya ya. Nah, ini nggak perlu ditali ya, cukup dari yang bawah ke atas dan yang atas ke bawah diselipkan. Insya Allah sudah cukup kuat, tidak perlu diikat ya. Tuh seperti ini. Anak bapak udah gede ya, tuh. Nah, kemudian kita mulai dari arah kaki ya. Lihat baju saya. Nah, kalau posisi yang penutup di atas nih ya,
Sementara nanti tali itu akan ada simpulnya itu sebelah kiri, ya. Maka kalau kemudian sebelah kiri di atas, dia akan begini, akan cenderung membuka. Maka yang sebelah kanan dari jenazah penutupnya sebaiknya yang di atas, jadi begini, paham ya? Jadi usahakan yang ini nanti di atas. Maka kita tutup sebelah mana dulu? Sebelah kiri, ya. Nah begini, ini boleh ditali jempol, ya, terutama di kondisi-kondisi yang darurat. Ada yang nyetel dangdutan, ya, malah bisa joget tuh gitu. Ya. Nah ini ditali, nah satu persatu, nggak usah kemudian ini tetap ada dalam kain penutup, ya, bayangkan tetap ada dalam kain penutup, ya, satu persatu, ya. Nah dalam posisi seperti ini, ya, nanti yang mengkafani cukup kerjanya sendiri, ya, jangan dibantu sama yang lain. Kenapa? Karena nanti akan sebelah sana, ya, akhirnya jadi nggak rapi. Jadi cukup satu, ya, seperti ini, ya, tuh, ya. Kalau kaki sepanjang mudah untuk diangkat nggak apa-apa, tapi kalau badan secara keseluruhan sebaiknya hindari untuk angkat junjuk. Nah seperti ini. Nah ini tali yang satu, ya, saya paling suka untuk bikin pocongnya. Tadi kan ada kain penutup, itu diangkat dulu kain. Ya, jadi pada saat seperti ini masih ada kain penutup sampai posisi seperti ini. Nah nanti ketika kemudian akan mengikat ke sini baru ditarik. Nah jadi kain penutupnya ada di dalam nih. Sekalian aja kain penutup pasang dulu. Mau dipraktekin? Kita ulang lagi. Boleh. Buka lagi. Ya. Ya. Tutup. Tutup. Ya. Hei. Ya. Ya. Ininya Pak, punten. Baik. Ya. Ini sebelah mana dulu rumusnya? Sebelah kiri jenazah. Ya, nih. Ya. Tuh, ini yang saya maksud. Ya. Ya dulu Pak. Biasa. Kayaknya ada dendam dengan Bapak. Ya. Nah, ini Pak, ya. Nah tali,
tadi. Saya lebih suka tali ini tidak kita buat kayak permen, artinya begini, tapi ini kita lipat masuk ke dalam. Maka talinya kita potong 1/3 dan 2/3 ya, supaya cukup panjang untuk dilipat. Jadi seperti ini satu ya, terus kita lipat ke dalam begini ya. Nah, jauh lebih rapi dibandingkan kalau dibuka begitu, karena di masyarakat pada umumnya seperti itu ya. Nah, ini tinggal satu persatu ya, kita ikat. Ingat, simpul ada di sebelah kiri jenazah. Kenapa? Pada saat dimakamkan, nah tali ini kita buka, maka pastikan posisinya ada di atas ya. Jadi nanti kan dimiringkan menghadap kiblat. Nah, ini posisi simpul ada di atas, sehingga jauh lebih mudah untuk membuka. Cukup satu kali ikat, kemudian ikatan biasa terbuka. Ini kita buka aja ya. Nah, Bapak Ibu fillah, dalam kondisi jenazah sebagaimana Pak Ali, cakep, ganteng, dan tersenyum, maka disunahkan untuk dibuka sambil menunggu untuk dikuburkan. Tapi kalau kemudian ternyata raut wajahnya nggak enak dipandang ya, minta izin langsung kepada keluarga untuk langsung ditutup ya. Ini poin kritisnya nih ya, karena di masyarakat itu petugas cuman SOP-nya aja, SOP kebiasaan, langsung dibuka gitu ya. Nah, ini sudah bisa langsung ditarik ya, tarik. Nah, kapas tadi, sebelum lupa, itu nanti akan memperantarai antar bagian yang bersentuhan. Tangan dengan tangan taruh di sini kapas, kemudian kapas lagi, kemudian kapas, kemudian di ketiak ya. Nah, tadi sudah di bagian selangkangan ya. Nah, ini cukup. Terakhir nanti di bagian wajah, semua lubang ditutup, telinga, kemudian hidung, terus dengan kapas bagian yang agak lebar. Nah, ini manajemen kapas, sepele tapi penting. Ketika kemudian jenazah dibiarkan terbuka dulu ya, karena bagus ya. Nah, ini tolong tidak ditaruh di sekitarnya atau membiarkan untuk penutupnya tergeletak begitu. Kadang-kadang yang membantu nih main potong-potong aja tuh, atau main pakai. Nanti pada saatnya akan ditutup, ternyata kita kekurangan kapas. Ini penting, sepele dan sering sekali terjadi ya. Alih-alih membantu tapi justru malah kemudian bikin rusuh ya. Jadi tolong simpan dulu untuk bagian wajah, simpan di mana kayak ya, nanti petugas yang tahu ya, atau kemudian keluarga kalau memang itu keluarga ya. Nah, nanti posisinya seperti ini ya, dirapin saja di bagian sini. Mata ditutup kapas enggak?
nggak usah, kan nanti ada lembaran ini. Jadi yang saya maksud kapas untuk penutup. Nah misal begini ya, setelah lubang hidung, lubang telinga ditutup, ini nanti menutup keseluruhan wajah, baru ditutup. Nah ini sudah kita biarkan begini. Ketika kemudian sudah selesai, untuk tinggal menunggu untuk dimakamkan atau untuk disolatkan, ya. Tuh. Nah kalau dengan menggunakan keranda kemarin, itu sudah bisa di atas keranda, ya, jadi praktis. Kemudian biasanya di masyarakat juga pakai tikar pandan. Nah tikar pandan boleh dipakai duluan dari semuanya. Nanti kalau sajadah ini ibaratnya kayak apa, tikar pandan ini di bawah nih, itu bisa digunakan untuk membantu mengangkat sehingga tidak langsung bersentuhan dengan jenazah. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa nggak boleh bersentuhan itu? Ya? Oh, nggak boleh bersentuhan kenapa? Karena bukan muhrim aja. Ya kalau misal bukan muhrim, ya kan ngangkat jenazah begini jauh lebih sulit dibandingkan tinggal kain apa, tikar pandannya saja yang kita akan angkat. Ikatnya cuma 3 tadi ya, 5 itu. Ya 1, 2, 3, 4 nanti di leher. Kalau sudah dirapikan, 5 di ujung pocong atas. Ya, tapi kurang lebih bentuknya seperti ini. Mangga didokumentasikan dulu. Sudah jadi, ya. Ya. Nah, boleh diikat, ya, diikat begitu, tapi nanti usahakan langsung ditutup. Karena kalau kemudian diikat, kemudian nggak ditutup, sama aja juga. Dia akan tetap terbuka dan memperlihatkan kesan yang nauzubillah ya, su'ul khatimah. Nah itu yang kita coba jaga, ya. Kemarin kan ada kapur barus yang ditumbuk itu. Ya, nah kapur barus ditumbuk itu pada saat dibentang tadi, sebelum jenazah ditaruh, itu ditabur. Pakai itu juga apa, bubuk cendana. Ini yang coklat nih. Parfum, cendana, kemudian kapur barus. Ini mencegah pada saat disemayamkan begini ada hewan-hewan yang akan masuk, ya, semut, kecoa atau apa gitu ya, kelabang gitu. Alhamdulillah bisa masuk tuh. Ya, apalagi yang bermalam. Ya, usahakan kalaupun memang bermalam ini sudah rapi begini. Jangan belum diapa-apain. Kalau belum diapa-apain, kita akan kerepotan pada saat nanti membersihkan bagian kotoran. Ya, baik. Nah, katakan ini jenazah sudah siap, ya, untuk dimakamkan. Ya. Nah, kita akan masuk ke prosesi mensolatkan. Kalau ini jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri di mana? Di kepala atau di perut? Laki-laki di kepala, di sini, ya, dengan 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, kedua baca sholawat, ketiga doa, keempat doa. Ya, kalau di Saudi, di Nabawi dan di Masjidil Haram biasanya hanya 3 saja. Keempatnya sudah langsung takbir lagi, ya. Nah kalau akhwat atau ummahat perempuan berdiri di sini, ya. Oh ini, ya. Nah kalau seandainya ada satu keluarga kecelakaan,
bapak, ibu, anak, laki, perempuan. Kira-kira disolatinnya sekaligus seperti apa posisinya? Posisinya bapak, kemudian anak laki sejajar kepalanya, karena nanti yang jadi tumpuan adalah kepala. Jadi si jenazah yang laki ini, anak laki, dia agak maju ke atas mensejajarkan kepala. Yang perempuan pastikan sejajar kepala, ini perutnya, maka lebih maju lagi ya, yang dewasa, baru kemudian yang anak-anak. Jadi urutannya begitu ya, laki-laki dewasa, laki-laki kecil, baru kemudian perempuan dewasa, perempuan kecil ya. Itu kalau kemudian bapak sempat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ya, biasanya ketika dikomandokan as-salatu alal amwat ya, amwat itu berarti banyak ya, itu posisinya seperti itu ya, disolatkan secara sekaligus. Nah, berbeda dengan syuhada Uhud. Syuhada Uhud itu Rasulullah SAW menspesialkan satu-satu, 70 orang itu satu persatu disolatkan terus, Masya Allah ya, dan Sayyidina Hamzah selalu diikut sertakan ya. Baik, jadi seperti ini. Nah, nanti Pak pada saat akan dimakamkan nih, sebetulnya di kitab Ahkamul Janaiz ya, itu tidak ada tuntunan untuk menutup jenazah dengan keranda. Bahkan sunnahnya adalah dibuka. Jadi cukup tanduk saja untuk mengusung jenazah. Kenapa? Karena di situ ya, yang dianjurkan pada saat mengangkat jenazah adalah mentadaburi. Ya, seseorang akan kesulitan untuk mentadaburi pada saat ditutup. Tapi kalau kemudian dibuka ya, agak perasaan itu agak beda ya. Maka jenazah yang di Masjidil Haram atau di Nabawi itu pada saat akan dimakamkan diusung sambil lari, karena memang sunnahnya dipercepat ya. Tidak juga dianjurkan untuk pakai ambulan, pakai kendaraan ya. Kita pakai kendaraan karena dalam kondisi darurat, dianggap darurat, jauh, terlalu jauh. Tapi kalau kemudian relatif bisa terjangkau, sebaiknya menggunakan tandu ya, supaya semua orang bisa mengambil pelajaran dari kematian seseorang. Dengan dibuka, cuman ditutup penutup aja ya, udah seperti itu ya. Jadi bisa terlihat, orang bisa langsung mengambil pelajaran di situ ya. Nah, pada saat seperti ini, jenazah yang baik akan mengatakan qaddimuni, 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 segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku ya. Sementara jenazah yang jelek, yang sul khatimah, dia akan tetap pertama, aina adhab, kemana aku akan pergi nih, akan dibawa pergi kemana ini ya. Jadi sambil bertanya, terus bertanya gitu ya. Tapi yang soleh tadi pengen segera, pengen disegerakan. Dan Bapak Ibu fillah, kenapa kemudian yang paling berhak mengurus jenazah adalah keluarga? Ruh jenazah itu masih bisa melihat sekitar sini. Jadi prosesnya, jadi pada saat dicabut nyawa oleh malaikat maut ya, oleh malaikat maut dicabut nih ya, set ke arah bagian inna ruh idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut akan diikuti oleh kedua matanya. Makanya biasanya mata ini akan berbicara kepada kita seberapa kemudian dia baik atau buruk ya, diikuti oleh kernyit wajahnya. Nah, disitulah sunnah pada saat takziah kita melihat. Nah, pada saat lepas ya, pada saat lepas itu kemudian dihantarkan oleh para malaikat yang lain
malaikat pencabut nyawa sudah selesai. Sesungguhnya namanya kalau dalam konteks penjelasan bukan Izrail. Tidak ada nama khusus sebetulnya. Izrail itu dari Israiliyat, nama malaikat itu, ya. Tapi yang jelas malaikat maut kalau dalam Al-Quran. Nah, malaikat maut ini menyerahkan kepada para malaikat yang lain untuk diangkut, dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh kalau baik. Tapi kalau tidak baik, hanya mentok di langit pertama, dia ditolak, balik lagi. Nah, kalau yang baik tadi sampai langit ketujuh, ya sudah disaksikan oleh semua makhluk langit di sana. Ya, siapa ini namanya, katanya, jenazah yang baik ini, katanya, sampai disambut sedemikian rupa, kemudian dikembalikan. Nah, pada saat dikembalikan inilah beliau menyaksikan betul siapa yang ngurus, siapa yang kemudian dekat dengan jenazah, siapa yang ngomongin dia. Ya, makanya sunnahnya pada saat itu ngomong yang baik-baik saja, gitu. Nah, baik. Ya, makanya kalau bapak ibu sebagai anak dari almarhum atau almarhumah, jadilah yang kemudian betul-betul mengkomando ini, ya, untuk prosesi pengurusan jenazah beliau. Beliau akan sangat bahagia, akan sangat bangga melihat anaknya. Dan kalau perlu sunnahnya adalah yang mengimami itu adalah anak laki-lakinya. Ya, siap-siap Pak, ya, siap-siap bikin speech, ya, speech khusus untuk bicara di depan. Demi Allah tidak ada yang kemudian bisa langsung menyentuh, ya, omongan apapun kecuali dari anak dari almarhum berbicara tentang kematian. Ya, jadi karena kondisi itu adalah sesuatu yang tiba-tiba, walaupun sudah secara umum sih Allah sudah menginformasikan kalau ada uban, udah sakit parah, udah apa tuh, udah tanda-tanda mendekati gitu, apalagi dengan umur. Ya, umatku baina sitin wasab'in, antara 60-70 itu sudah tanda. Tapi tanda khusus yang betul mengarah kepada kematian kan kita nggak pernah tahu. Maka tolong siapkan Pak, jadilah anak yang salih, ya, buat kedua orang tua. Bapak kan berbicara tentang kebaikan dari orang tua Bapak di hadapan semua masyarakat, ya. Dan jadilah imam, jangan bilang nggak bisa, atau jangan kemudian mempersilahkan kiai, ya. Yang terbaik yang menjadi imam adalah anaknya, ya. Maka jadikan itu momen yang betul-betul Bapak perhatikan dan jangan pernah diserahkan kepada siapapun, hatta kiai sekalipun jangan. Ya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang khusus, ya. Kemudian doakan, jadikan Bapak nanti di pekuburan itu adalah orang yang paling terakhir, ya. Sunnahnya adalah keluarga yang paling terakhir. Doakan, ya. Kemudian nanti setelah ditinggalkan baru kemudian ada prosesi di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti sebagaimana yang disampaikan oleh para sesepuh kiai yang nyeleneh, ya, ada kiai kita yang meninggal yang kuburannya itu ramai terus sejak pemakaman. Itu berarti malaikat munkar dan nakir nggak bisa nanyain, katanya. Kenapa? Karena kan nggak pernah ditinggalin. Ya, ini aneh-aneh aja. Nggak begitu, ya. Bukan berarti kemudian karena ramai akhirnya tercegah untuk prosesi menanyakan di alam kubur, tidak. Nah, baik, itu di sholat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, biasanya akhwat itu kan jarang menyaksikan atau kemudian menghadiri atau apa kemudian mensolatkan. Nah, pastikan betul, ya, kalau ibu adalah bagian dari keluarga,
ikut mensolatkan, ya, ikut mensolatkan. Nah, makam bicara pekuburan ada dua, disebut asyak dan disebut al-lahad. Asyak itu ini kotak, ya, nanti celahnya itu ada di tengah. Jadi si jenazah itu turun ke bawah, ya, dimiringkan ke menghadap ke kiblat. Sementara al-lahad itu begini, ya. Kemudian L ini menghadap kiblat, nanti dimasukkan begini, ya. Satu hal yang kemudian perlu diketahui oleh kita semuanya, ya, ketika L begini, ya, itu nggak usah ada penutup lagi sebetulnya. Tapi di kita itu kan dikasih papan miring, ya. Karena kalau udah masuk, sebenarnya celah ini nih dikhusus untuk supaya masuk, dan ini tinggal tumpukan bata aja atau tumpukan tanah, ya, dibuat semacam batako begitu. Kalau di baki, ya, di makla itu seperti itu, jadi tinggal masuk aja gitu. Dan itu dalam kondisi tertentu darurat itu bisa beberapa jenazah, ya, dalam kondisi darurat. Nah itu. Sementara kemudian yang asyak di tengah tinggal diturunkan masuk menghadap ke kiblat, talinya dibuka. Ada pendapat yang mengatakan talinya nggak usah dibuka, boleh, nggak apa-apa, jadi nggak perlu ditempelkan wajahnya ke tanah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan perlu ditempelkan ke wajah, ya. Nah, di proses yang lain sebetulnya tidak harus ada adzan dan iqomah, ya, karena adzan itu untuk panggilan sholat, ya. Tidak ada dalilnya sama sekali di kitab janaiz manapun terkait dengan mengumandangkan adzan pada saat prosesi pemakaman jenazah. Jadi jangan sampai juga ikut-ikutan gitu. Nah, ini penting. Kalau kemudian bapak bagian dari keluarga, nanti yang turun di pemakaman itu adalah panas ya Pak ya? Kan? Pegel? Ini kaki keram. Oh, kaki keram. Oh, dibuka aja. Aduh, sian udah Ramadan jadi jenazah. Ya. Tapi nggak dilanjut ikatannya gitu. Sekedar ini aja. Nah, saya lanjutkan, ya. Jadi nanti kalaulah ini pemakaman dan ini posisi kepala sebelah sini, maka sunnah, ini sunnah nih, hadisnya sudah letterlock, jenazah sebaiknya dimasukkan dari arah kaki begini, ya. Jadi nanti turun nih keluarga, anak-anaknya nih yang laki-laki, ya, diterima kepala dulu, geser, ini menjejak ke dinding tanah, ya, pemakaman untuk supaya kuat, sehingga nanti bertahap diterimanya, bukan samping menyamping. Nah, seringkali kemudian, ya, si yang gali kubur apa segala membantu tuh langsung mainannya begitu. Nah, akhirnya apa yang sering terjadi? Diterima secara penuh, langsung nggak kuat, brus ke bawah, ya. Jadi tolong sunnahnya sambil mengatakan Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan. Nah, ini sebaiknya anak-anaknya nih yang ada di sini. Maka mohon maaf, Bapak Ibu punya anak berapa? Ya, orientasi orang cerdas adalah yang berpikir tentang kematian, yang kira-kira nanti diurus oleh anak-anaknya, bukan orang lain. Maka minimal punya anak laki-laki 4. Ya, Bapak 2, ya,
tinggal nambah lagi. Nambah itu bisa anaknya atau bisa sumbernya gitu. DKM itu banyak. Nanti dicontohkan oleh ketua DKM insyaallah. Ya gitu. Jadi orientasinya seperti itu, dan ini demi Allah Pak Bu, kebahagiaan tersendiri dari mereka yang kemudian ya ada dalam situasi yang seperti itu. Ya, tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia dari orang yang meninggal, yang wafat, kecuali diurusi oleh mahramnya, anak-anaknya yang terdekatnya. Maka bercita-citalah untuk bisa seperti itu, berdoa ya, supaya nanti pada saat kedua orang tua wafat, bapak ibu yang mentalkinkan, bapak ibu yang mengurus jenazahnya. Jangan pernah membiarkan auratnya terbuka untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sekalipun sudah sepuh, sudah lanjut usia, ya justru itulah momen terakhir yang kemudian akan bapak ibu ya hadiahkan sebagai kado terbaik dari anak yang salih salihah. Nah nanti setelah dibawa dikuburkan ya, nah sebaiknya keluarga juga yang kemudian menguburkan ya. Ini sangat-sangat dianjurkan ya, sampai kemudian nanti berupa gundukan saja ditandai bagian kepala. Tidak ada aturan tentang tulisan namanya, cuman tanda ada kepalanya saja ya. Tapi di kita ya ditulis gitu ya, Pak Ali wafat hari ini tanggal berapa Pak? Ya tanggal sekian, baru kemudian dituliskan di nisan ya. Nah seperti itu cukup. Ustaz, urutannya ketika mau kuburkan gimana Ustaz? Maksudnya Ketika mau dibawa ke kuburan diturunkan itu gimana? Ngalir Prosesnya dari gimana? ujung kaki ya. ya, jadi katakanlah galian kuburan sudah siap ya, nanti diangkat sebagaimana yang kemarin dari satu sisi. Praktekkan Mau ya, diangkat aja. Jadi kan nanti kan kayaknya Pak Ali pengen diangkat nih. Udah dilepas Pak. karena memang beda-beda. Ini udah dilepas masalah. Tinggal diikat aja. lagi. Jadi beda-beda itu cara masukin ke kubur itu. Baik, coba ya kita ikat seadanya aja ya, sedapatnya aja ya. Dari sisi barat itu kan sisi gelap itu kan langsung sekaligus kan. Ini serius, Mbak Ali dikubur ini serius. Simulasi. Nanti posisikan kuburnya. Baik, ini dulu. Monggo Pak, 4 orang. Ya. Kuburnya mana Pak? Lubang kuburnya posisi. Ini lubang kuburnya sajadah ini. Nanti keliling dulu aja ke sini, nanti balik lagi. Ya, dikelilingkan. Kemarin gimana ya? Ini belum diikat ini. Ditutupin aja Pak. Iya, tutupin. Udah diikat. Ke atas. Iya, udah. Sok, tinggal diangkat. Sana Mas Ali. Ya. Yo, ada yang mengkomandoi ya? Ini ya? Tangan dari sana mesti ada juga ya? Enggak, jangan. Satu Ya, arah aja. satu arah saja. Situ. Betul ya? Ya, dulu masuk. Satu. Ini ya bawah kan? Iya. Ya, kiri di bawah. Kuat 4. 1, 2, kuat 3. Iya, keliling dulu Pak, sini Pak, lewat kamera tuh ke sini lagi. Berat. Ada juga. Lumayan. Balik. Ya, balik lagi aja deh. Nah, nanti diterima di sini boleh siapa? Ada 3 orang atau 4 orang. Nah, dari sini Pak, dari sini Pak, Pak. dari arah kaki. Kepala. Ini lubang ini. Enggak. Kepalanya sana kalau kiblat sana, Pak. Hah? Kepalanya sini. Iya di sini. Ini kan kiblatnya ke sana. Nanti kepala sini. Nah ini seolah-olah Bapak ada di lubang galian kuburan.
Diterima kepalanya dulu. Masuknya dari sini. Dari sini maaf. Udah samping. Kan orang menerima, Punten, Bapak masuk ke sana. Ya. yang menerima di Nah, diterima di bawah. Terima. Ya. Bapak jongkok aja boleh. Ah, gitu. Terima Pak kepalanya, Pak. Ya, geser. Geser. Ya. Nah, dengan komando baru diturunin ke bawah. Iya. Nah, ingat ya, menghadapnya ke kiblat. Ini nggak dimiringin, Pak. Iya, dimiringin, makanya tadi saya bilang menghadap ke kiblat. Nah, geser dulu kan. Ini lubang sempit nih. Ya, nah, baru kemudian diganjel ya, dengan biasanya tanah yang dibulat-bulat bikin bola. Taruh di kepalanya. Iya, di sini. Di sini Pak. Panjang ini supaya menahan. Ya, atau kalau mau ekstrim begini. Ya, jadi dia menelungkup begitu. Itu boleh. Ya. Nah, itu baru kemudian Diuruk Pak. pakai ya diuruk aja saya. Tanpa perantara sebetulnya, cuman di kita Masih ada itu. nggak tega, jadi pakai papan semen ya. Biasanya kan kalau beli gini kan ada papannya sekalian ya Pak ya? Enggak, Enggak. terpisah. Jadi papan itu ke toko material. Ya. Ingat ya, para pengurus atau siapapun yang ngurus, segera satu apa ya istilahnya, perhatian untuk minta papan beli di toko material, dipotong-potong 80 cm. Terus ditempatin di Ya, nah nanti 80 cm itu beli kurang lebih 4 lembar nggak langsung ke tangan dia. papannya. Sekarang pakai bambu katanya. Nah, bambu, kalau banyak bambu pakai bambu boleh. Ya, dah yuk kita tinggalin yuk. Mumpung lagi nyaman. Buka Pak. Buka. Udah Pak, udah selesai Pak. Udah, Pak Ali selesai. tiduran saya nanti. Ya. Selesai Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, keseluruhan pelaksanaan pelatihan pengurusan jenazah ya dalam konteks praktek sudah selesai. Ya, mudah-mudahan dengan ini ya yang ini saya sampaikan adalah yuk setelah ini praktek. Tanpa praktek ya, nauzubillah min dzalik, nanti momen yang kemudian betul-betul dibutuhkan Bapak Ibu terjun langsung untuk orang yang paling disayangi ternyata lewat. Karena apa? Karena masih nggak paham dan masih ragu-ragu. Ya, jadi kan momen tetangga, saudara, teman ya yang wafat sebagai ajang latihan dulu untuk nanti orang yang paling kita sayangi. Ya, nggak ada yang kemudian aneh di pelaksanaan, semua bisa insya Allah, tidak ada yang sulit, tidak ada bacaan-bacaan khusus yang menghususkan seseorang harus ya melakukan kalau dia sebagai petugas dari pengurusan jenazah, nggak ada. Dan nanti kalaupun kemudian Bapak Ibu terjun ya, jadilah pemandu, bukan yang mengambil alih. Saya ulang, bukan yang mengambil alih, karena hak pengurusan jenazah ada di keluarga. Maka nanti biasanya saya kumpulkan dulu tuh ya, saya kumpulkan dulu ya keluarga, terutama adalah para anak laki-lakinya ya, untuk kemudian di briefing sebelum pelaksanaan. Jadi jangan pernah mulai sebelum dikumpulkan, sunnahnya adalah dihibur dulu bahwa insya Allah husnul khotimah, bahwa insya Allah ini adalah ya jalan pertama menuju kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya.
jangan kemudian ditakut-takutin. Ini jenazahnya Bu, tau nggak Bu? Ya sul khotimah. Ya tadi baunya juga nggak enak banget baunya, nggak gitu ya, nggak boleh jujur dalam kondisi seperti itu ya. Kita coba hibur ya, apalagi memang jelas-jelas husnul khotimah, apalagi kemudian anak kecil ya yang baru 3 tahun 5 tahun, ya Allah, itu bukan hal mudah ya. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu pernah mengalami ada anak yang Allah ambil di usia itu, ngomongnya tuh enak gitu ya. Alhamdulillah saya pernah mengalami itu. Anak saya dalam kandungan usia 7 bulan, tinggal melahirkan aja, ternyata Allah panggil ya karena sudah 4 bulan ya, 120 hari, maka dia diperlakukan sebagai anak dewasa ya. Dikasih nama dulu, kemudian dimandikan, dikafani ya. Karena yang terjadi pada saat serah terima dengan pihak rumah sakit cuman sekedar mohon maaf dicuci saja. Makanya saya pesan betul kalau nanti nerima keluarga dari pihak rumah sakit ya, yang dibilang sudah dimandikan atau ditawarkan untuk dimandikan di sana, sebaiknya jangan. Karena saya pernah mengumpulkan juga para petugas dari rumah sakit dari unit jenazahnya, mereka ditugaskan untuk membersihkan atau kemudian mengurus jenazah itu karena SK saja, belum pernah kemudian mempelajari khusus. Maka pada saat kami mengumpulkan itu, mereka banyak yang curhat, kami sebetulnya nggak tahu dan nggak bisa, sehingga yang tadinya cuma sekedar kayak model membersihkan mobil aja gitu, saya udah habis itu ditutup kayak kapas itu full kayak bikin mumi gitu. Itu hasil rumah sakit pasti seperti itu, rata-rata full pakai kapas ya. Nah ini yang disayangkan ya. Harusnya pihak rumah sakit juga memperantarai untuk menjadikan mereka mengurus jenazahnya sesuai dengan kaedah ya, kaedah sunnah mengurus jenazah. Ada pertanyaan Pak Bu? Kalau tidak ada, waktu jenazah dibawa itu kalau misalnya dia dalam kondisi kepala menghadap ke atas ya, dia di depan tuh kepala atau kaki? di depan kepala, sebaiknya kepala, di belakang kaki ya. Kemudian para pengiring sebaiknya di belakang, bukan di samping-samping ya, di belakang jenazah. Jadi jenazah ada di posisi depan, kecuali darurat ya, yang memang nggak bisa dihindari, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jenazah di depan. Maka nanti ketika penggunaan ambulan pun, ambulanlah posisi yang paling depan, kecuali ada rider yang mengamankan jalan, itu beda lagi fungsinya. Nah, kenapa demikian? Supaya para pentakziah yang mengiring jenazah ke pemakaman tetap bisa mengambil pelajaran. Tidak ada bacaan khusus, justru sebaiknya apa? Mentadaburi ya. Di kita kan bacaannya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus gitu ya. Itu juga nggak ada. Takbir, tahmid itu nggak ada ya, sekedar apa? Mentadaburi saja dan mempercepat untuk disegerakan dimakamkan. Ada lagi Pak Bu? Ya. Tetap 3 lembar. Kalau sesuai dengan sunnah itu 3 lembar. Tidak perlu harus 5 atau 7. Tidak perlu harus ada gamis, sarung atau kerudung. Oke. Sebagaimana tadi ya, sebenarnya kalau ada waktu yang agak cukup bisa juga
kita praktek yang biasa di masyarakat ya, pakai sarung, pakai apa, tapi ya, supaya kita bisa ini aja, bisa melihat betapa ribet dan betapa repotnya bikin yang semacam itu. Itulah yang kemudian mohon maaf ya disalahgunakan oleh para petugas. Mereka nggak pernah mengajarkan kepada siapapun. Kenapa? Karena urusannya perut mereka. Ya, saya pernah ditelepon Pak. Saya sudah datang takziah, kebetulan bayi, ya, baru 2 hari meninggal teman saya. Nah, sudah dipanggil yang biasa petugasnya, ternyata lagi pergi. Akhirnya saya menawarkan diri untuk mengurus jenazah. Begitu selesai dimakamkan saya pulang, saya ditelepon. Ya, ini Pak Nurdin, iya. Apa dia bilang? Dia langsung dengan nada yang ketus dan marah, Bapak sudah mengambil jatah saya. Nah, yang dimaksud jatah itu adalah jatah tadi tuh ngurus jenazah. Dipikir kemudian saya pun melakukan itu karena ya mengambil jatah. Nah, itu yang terjadi di masyarakat Pak. Nah, ini mau sampai kapan? Ya, sementara ini adalah sebuah keniscayaan yang akan pasti terjadi pada setiap manusia. Ya, dan nilainya ibadah pula. Kenapa kemudian dimanfaatkan oleh orang tertentu yang mohon maaf ya, kadang-kadang mereka lulus SD aja enggak. Ya. Padahal yang diurus jenazahnya S2, S3, bahkan lebih dari itu. Kenapa kemudian manut aja juga? Karena kita nggak pernah kemudian mendekati bab pembahasannya. Kenal juga enggak, boro-boro apalagi kemudian melakukan. Akhirnya apa? Diambil alih. Dan kita cuma bisa diam aja gitu. Ya. Jenazah istri kita nanti nih diapa-apain juga diam aja udah. Padahal banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, nah ini yang kemudian kita perlu cerdas ya, dan perlu kemudian aware betul. Ini harus menjadi bagian dari yang kita tanggung jawabi untuk pelaksanaannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, kalau ada yang misalnya pengen pakai kain umrohnya gitu, berarti posisinya ditaruh di tengah kan? Bisa dimanapun, yang jelas tidak mengambil 3-nya, cukup 2 kalau kemudian maksimal. Kain ihram kan 2 ya. Kenapa? Karena biasanya kain ihram itu lebih pendek ya, kadang-kadang nggak cukup. Nah, kalau ternyata kemudian terlalu pendek, ada jenis kain ihram yang terlalu pendek, jangan dipaksakan. Tidak ada keistimewaan apapun ketika kemudian menggunakan kain ihram, termasuk menggunakan air zam-zam. Tidak ada keistimewaan apapun ya. Nah, keistimewaan itu akan kemudian terikat dengan mereka yang sedang umroh dalam kondisi ihram tapi kemudian wafat, maka cukup dibalut dengan kain ihramnya saja. Itu keistimewaan. Kemudian apalagi berkesempatan dimandikan dengan air zam-zam ya, karena nanti wajahnya dibuka tetap, nggak ditutup ya. Dalam kondisi ihram itu harus terbuka sesuai dengan ini, karena nanti pada saat di alam barzah mereka nanti dibangkitkan dalam kondisi apa? Bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi seperti itu. Maka beruntunglah mereka yang wafat di tanah suci, itu jaminannya apa? Syafaat Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Untuk yang memandikan Ustaz, itu kalau jenazah laki-laki kan yang laki-laki Iya. misalnya pasangan hidupnya istrinya bisa mandi atau anaknya atau perempuannya. Iya. Jadi jenazah dikecualikan mahram itu adalah pasangannya. Nah, kalau kemudian anak laki-lakinya sementara yang wafat adalah ibundanya, maka dia tidak membersihkan bagian yang paling vital, hubul dan dubul.
hanya membantu di bagian atas atau bawah. Ya, masih bisa dibolehkan sepanjang membantu untuk pelaksanaannya. Ya, tapi sebaiknya nanti yang kemudian untuk bagian yang paling vital itu pasangannya. Tidak ada tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Ya, tidak ada batasan aurat. Nah, kemudian juga nanti yang mengurus jenazah sebaiknya ditanya, apakah tadi malam atau sebelumnya mereka melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Karena sebaiknya yang tidak melakukan hubungan. Kenapa? Karena yang baru saja melakukan hubungan atau tadi malam melakukan hubungan ini kurang bisa mentadaburi ya alasan syar'inya. Tapi kalau kemudian sudah dalam kondisi darurat, tidak ada lagi orang yang faham, maka dibolehkan. Ya, demikian. Ya, Ibu. Gimana Bu? Aduh, kurang. Iya. Iya, cukup itu, ya, dicukupkan itu, dan itu boleh sebanyak-banyaknya, ya, tergantung objeknya ya. Allahumma gfir lahu laki-laki, Allahumma gfir laha perempuan. Nah, ini kita sudah mulai belajar ya tentang objek yang kita doakan ini laki, perempuan, atau siapa, ya. Nah, dalam kondisi nggak tahu, kita diundang ada jenazah suruh nyolatin, ya sudah, Allahumma gfir lahu saja dalam kondisi tidak tahu. Tapi kalau kemudian kita tahu, ya sudah, apalagi disampaikan misal kayak model di Masjidil Haram, ya as-salatu alal amwat, berarti kan banyak, amwat itu laki perempuan, maka bacaan kita adalah Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'alil jannata maswahum. Ya, domirnya saja, kata gantinya aja yang diganti. Dan itu harus sudah mulai kita pelajari ya, sekalipun kemudian jarang mungkin khususnya ibu-ibu ya berhubungan dengan interaksi masalah menyolatkan jenazah. Tapi sebaiknya tahu ya, dan sudah langsung langsung paham. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Saya bertanya terkait peletakan pandangan itu yang di atas sama yang kanan, apakah saya di kiri? Karena informasi saya itu yang setahu saya itu yang kiri benar. Kanan kiri itu dari arah mana? Oh, tangan. Oh iya. Jadi sebagaimana sholat, ya. Seperti ini, kiri dulu, baru kemudian kanan. Kanan itu di atas. Ya. Nah, ternyata dalam ahkamul janaiz itu tidak mesti kemudian diletakkan begini. Diluruskan juga boleh. Karena posisi sholat pun juga ada yang lurus, ada yang sedekap. Gitu. Jadi ini nggak terlalu dalam tanda kutip harus dipermasalahkan ya. Yang jelas kalau bapak ibu gemuk ya agak repot begini, repot banget. Apalagi kalau sudah lewat 6 jam, ini pengennya ngebuka gitu aja. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi kalau semisal ada jenazah yang saat meninggal itu
tubuhnya itu terpotong akibat kecelakaan. Nah, apakah dalam proses pembungkusan atau pengkafanan itu tubuhnya disatukan atau ada kain tambahan? Ya, yang jelas pada saat kondisi jenazah tidak layak untuk dimandikan, ya, tidak layak dimandikan itu apa? Ketika ada potong-potong seperti itu. Kemudian kedua, ketika ada luka yang menganga yang kemudian kalau kena air justru malah lebih madorot, maka tayamumkan saja. Ya, nah ditayamumkan saja, tetap disatukan. Kalau yang terpotong-potong, jangan nanti satu potong kepala, satu potong badan, enggak, disatukan dalam kantong jenazah ya biasanya ya. Nah itu boleh seperti itu, kemudian langsung dikuburkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu adalah kita harus bisa memutuskan ini dimandikan atau tidak. Ya, dan harus tegas, jangan kemudian nanti ketika ada satu sumber yang mengatakan kenapa nggak di ini, itu kan masih bisa tinggal ditutup aja atau apa. Kalau lukanya masih bisa cukup sekedar dengan kapas, biasanya kapas dibasahi ya, dibasahi ditempel aja supaya darahnya nggak ngucur dan nanah segala macamnya itu. Nah itu ketika masih bisa begitu boleh. Tapi kalau kemudian dengan itu pun juga sulit, apalagi kemudian ada beberapa lokasi, cukup sudah bismillah, ditayamumkan saja. Ya, sekali lagi jangan pernah merasa ragu-ragu untuk kemudian mengatakan benar atau salah. Ya, dalam kondisi seperti itu bismillah. Ya, makanya kita perlu ya ini nih, membahas masalah-masalah seperti ini. Karena ini bisa terbahas pada saat ada momentumnya. Kalau momentumnya nggak ada, tiba-tiba kita nanya gitu, nggak kepikir juga pertanyaannya. Ya, makanya biasanya tanya jawab itu jauh bisa lebih menggali terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar pengurusan jenazah. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ditayamumkan orang dalam tubuhnya itu tidak dikeluarkan dalam. Tidak, nggak usah. Ya, karena itu sudah sulit. Ya, dan itu sudah dia sudah di cover dengan tayamum itu. Sebagaimana salat ya, wudhu yang rumit seperti itu cuma sekedar wajah dan tangan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau anak jenazah perempuan dia laki-laki semua, yang lebih berhak memandikan terutama di bagian vital siapa? Anak laki-laki. Anak dari jenazah perempuan itu laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Yang lebih berhak memandikan Ibunya. Ibunya meninggal. Iya. Uaknya atau bibinya boleh, uaknya atau bibinya. Jadi saudara kandung dari jenazah. Ya, kalau nggak ada lagi juga maka mahram yang sejenis. Ya, jangan saudara laki-lakinya, nggak boleh. Ya, diambil yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak Bu ya. Baik, kalau tidak ada lagi dari saya dicukupkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di sana sini. Mangga nanti kalau ada pertanyaan atau apapun terkait dengan masalah ini mau berlanjut silakan WhatsApp saya ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa jawab sesuai dengan kemampuan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.